Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Purba dengan 51813031030 dari kelas 6B Pendidikan Kimia, jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan, yaitu membuat proposal kompetensi bisnis mahasiswa. Proposal bisnis yang saya buat berjudul Makanan Ringan Telur Gabus Keju, di mana ada 3 anggota pelaksananya dan saya sebagai ketua. Anggota saya yang pertama yaitu Villa Renaldi Samiring, yang kedua Syahputri Berustepu, dan yang anggota ketiga yaitu Mika Deryani Berutarigan. Lembar pengesahan daripada proposal ini yaitu sudah tersedia di layar, di mana judul usaha yang kami buat yaitu Makanan Ringan Telur Gabus Keju. Ketua pelaksana sudah tersedia, yaitu nama lengkap saya sendiri, Deborah Purba dengan 51813031030, program studi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Alamat saya yaitu di Desa Sempajaya Peceren, Brastagi, Sumatera Utara. Dan dosen pembimbing daripada proposal bisnis ini yaitu Bapak Dr. Iketut Sudiana MKes, di mana sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Itu dia untuk lembar pengesahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biodata ketua dan anggota KBMI 2021 ini. Saya dan tim saya memilih saya sebagai ketua, yaitu nama lengkap Deborah R. Purba, jenis kelamin perempuan, program studi atau jurusan pendidikan kimia, jurusan kimia, Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1813130, lahir di Brastagi 26 Oktober tahun 2000, di mana emailnya tersedia yaitu purbadeborah26@gmail.com. Di sini deskripsi kegiatan usaha minimal 6 bulan terakhir dari ketua pelaksana ini, yaitu memiliki usaha dalam bidang kuliner bernama Telur Gabus Keju. Yang kedua, mengikuti workshop dan diskusi mengenai teknik bisnis kuliner. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengawasi segala aktivitas yang terjadi dalam usaha tersebut, dari aktivitas produksi hingga pemasaran. Keempat, memegang kendali penuh atas segala kegiatan usaha. Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan identitas ini ada benarnya dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya itu untuk anggota pertama dengan nama lengkap Villa Renaldi Sembiring, jenis kelamin laki-laki, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, jurusan pendidikan olahraga, Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 181611021, lahir di Brastagi tanggal 26 April tahun 1999. Deskripsi kegiatan usaha minimal 6 bulan terakhir dari anggota saya yang pertama ini. Yang pertama, bertanggung jawab penuh atas tugasnya itu bertanggung jawab penuh atas kelancaran segala aktivitas produksi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi setiap kegiatan produk yang diproduksi serta mengawasi jalannya aktivitas produksi. Dan data yang dicantumkan di proposal bisnis ini juga benar adanya. Selanjutnya untuk anggota yang kedua dengan nama Syahputri Berustepu, jenis kelamin perempuan, program studi ilmu hukum, jurusan hukum dan kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1811004, lahir di Brastagi tanggal 20 Agustus tahun 2000. Tanggung jawab tugas daripada anggota yang kedua ini yaitu bertanggung jawab dalam segala aktivitas administrasi perusahaan dan pengelolaan terkait administrasi sumber daya manusia untuk mengatur dan menjaga hubungan kerjasama
antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas pengelolaan keuangan dan mengevaluasi arus keuangan. Dan anggota yang ketiga yaitu Mika Deryani Berutarigan, program studi pendidikan ekonomi jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1817011003, lahir di Brastagi 24 April tahun 2000. Dan tanggung jawab daripada anggota yang ketiga ini yaitu bertanggung jawab terhadap kelancaran pemasaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, kepala bagian pemasaran, dan memiliki tanggung jawab untuk menganalisa dan mengevaluasi pasar, menentukan strategi pemasaran, serta menjaga hubungan dengan konsumen. Itu dia untuk deskripsi ketua dan anggota daripada kegiatan KBMI ini. Selanjutnya yaitu yang pertama, isi kompetensi mahasiswa Indonesia, isi proposal kompetensi mahasiswa Indonesia atau KBMI, di mana nama pengusulnya yaitu, mohon maaf maksud saya biodata pengusul, nama usaha yang ada itu yaitu Telur Gabus Keju, di mana timnya ada Deborah Purba sebagai ketua, Villa Renaldi Sembiring sebagai anggota pertama, anggota ke-1, Syahputri Bruce Tepu sebagai anggota kedua, dan Mika Deryani Berutarigan dengan sebagai anggota ketiga. Dosen pembimbing di sini yaitu Bapak Dr. Iketut Sudiana MKes dan perguruan tingginya yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya itu tujuan mulia daripada proposal ini. Tujuan mulia usaha ini adalah ingin mengembangkan dan mempermudah masyarakat dalam proses pembelian makanan ringan telur gabus keju dengan inovasi terbaru yaitu menggunakan keju. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini masih diterapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga pemasaran produk ini kita lakukan secara online. Jadi para masyarakat yang ingin membeli produk makanan ringan ini lebih merasa mudah dan tanpa harus adanya keluar rumah, tetapi cukup memesan melalui media sosial yang ada. Jadi akibatnya akan membantu permasalahan yang dikeluhkan masyarakat karena semakin sedikitnya penjual yang menjual makanan ringan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Selain itu, hasil dari perusahaan kami ini juga akan disumbangkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sekarang ini. Pemicu daripada proposal bisnis ini yaitu karena banyak masyarakat yang mengeluhkan semakin berkurangnya atau banyak tempat-tempat yang menjual makanan ringan maupun makanan yang lainnya itu tutup dan kesulitan dalam pemesanan makanan ringan tersebut akibat dari pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang sedang kita lalui. Sehingga dengan adanya usaha makanan ringan telur gabus keju ini akan membantu masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan ringan ini dengan cara pemesanan secara online. Jenis usaha yang ditawarkan adalah kuliner yang menghasilkan produk berupa makanan ringan yang berbahan dasar tepung tapioka dengan inovasi terbaru yaitu penambahan keju. Telur gabus keju adalah salah satu makanan ringan yang banyak digemari oleh masyarakat mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Makanan ringan ini biasanya banyak dikonsumsi ketika bersantai bersama keluarga, teman-teman, pacar, dan juga ketika kita itu sendirian atau me time. Harga yang kami tawarkan untuk produk makanan ringan ini juga cukup terjangkau dan target utama dari produk kami adalah semua kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dan produk makanan ringan ini cocok dikembangkan di daerah mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Yang ketiga yaitu pelanggan daripada proposal bisnis ini. Segmentasinya yaitu target pasar dalam usaha makanan ringan secara online ini adalah semua kalangan masyarakat dari usia muda hingga usia tua. Selain itu, produk usaha ini juga akan dipasarkan dalam jumlah besar maupun kecil atau partai besar maupun partai kecil.
targeting wilayah pemasaran dari produk makanan ringan ini kami targetkan ke seluruh penjuru di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Penjualan produk ini dengan cara pemasaran secara online menggunakan media sosial yang ada dan melayani sistem COD atau cash on delivery dengan jasa pengiriman yang ada dan biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen. Dan biasanya jika menggunakan aplikasi perbelanjaan seperti Shopee, Traveloka, seperti itu kemungkinan besar bisa mendapat gratis ongkir. Dan yang selanjutnya itu positioning, yaitu menawarkan produk kami pada acara-acara keluarga, ulang tahun, pernikahan, acara sosial. Selain itu, kami juga menawarkan produk kami kepada reseller. Yang keempat atau selanjutnya itu pelanggan potensial. Pelanggan potensial dalam usaha kami adalah masyarakat yang menggunakan aplikasi pemesanan belanja online atau media sosial. Teknik pemasaran yang digunakan adalah mix marketing, yaitu terdapat kombinasi antara keunggulan produk yang berbeda dari produk lain dan bahan baku produk yang berkualitas, cita rasa khas yang berbeda dengan produk lain. Kemasan yang kami gunakan juga menarik, harga yang kami tawarkan juga murah dan terjangkau, pelayanan kami ramah tamah, dan kegiatan promosi melalui media sosial dan tempat umum yang memungkinkan. Itu dia untuk yang ketiga atau pelanggan. Selanjutnya yaitu produk. Produk di sini yang pertama, masalah yang dihadapi calon pelanggan dan solusinya. Masalah yang dihadapi calon pelanggan adalah tekstur dari produk kami yang kurang renyah sehingga membuat pelanggan yang berusia golongan atas atau tua kesulitan dalam memakannya. Namun, hal ini dapat kami atasi dengan menambah komposisi dalam bahan kami agar produk yang dihasilkan lebih renyah dan berkualitas. Selanjutnya itu produk dan jasa yang ditawarkan. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini adalah termasuk dalam kuliner, yaitu makanan ringan telur gabus keju. Telur gabus keju ini adalah makanan ringan yang berbahan dasar tepung tapioka dan penambahan keju sehingga menambah cita rasa dalam pengolahannya. Selanjutnya, keunggulan produk dan jasa. Keunggulan produk yang kami tawarkan adalah yang pertama, bahan baku yang berkualitas. Terdapat beberapa ukuran produk sehingga pembelinya itu dapat memilih. Yang selanjutnya itu produk yang dibuat tidak menggunakan pengawet dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Kemasan produk yang kami gunakan menarik, harga terjangkau dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini, yaitu untuk bahannya ada telur, tepung tapioka, keju parut, kaldu bubuk, margarin, keju tua, garam, dan minyak goreng. Sedangkan alat-alatnya ada wadah, wajan, sendok penggorengan, sendok makan, kompor, saringan, maksud saya saringan besi, plastik kemasan wadah, wajan, sendok penggorengan, saya ulangi lagi di sini. Jadi itu dia untuk alat dan bahan. Sedangkan untuk cara pembuatannya yaitu campurkan tepung tapioka, margarin dan kaldu bubuk serta keju parut dan keju tua dan beri garam secukupnya. Aduk semua bahan hingga terbentuk adonan pasir. Setelah itu masukkan telur. Aduk adonan hingga kalis dan tidak lengket di tangan atau di wadah yang lain. Ambil sedikit adonan dan bentuk memanjang. Setelah itu masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam minyak yang masih dingin atau belum dipanaskan sama sekali. Nyalakan api dengan tingkat panas rendah sambil diaduk perlahan agar telur gabus nanti tidak menempel. Masak telur gabus hingga suhunya naik secara perlahan menggunakan api sedang hingga warnanya keemasan atau kurang lebih 20 menit. Ketika telur gabus sudah berwarna kuning keemasan, telur gabus sudah bisa diangkat dan tiriskan, lalu disajikan di dalam kemasan. Itu dia untuk cara pembuatan daripada produk telur gabus keju ini. Selanjutnya yaitu pemasaran. Strategi pemasaran
yang kami gunakan, yaitu teknik pemasaran yang digunakan adalah mix marketing, yaitu terdapat kombinasi antara keunggulan produk yang berbeda dari produk lain, bahan baku produk yang berkualitas, cita rasa khas yang berbeda dengan produk lain, kemasan menarik, harga yang murah dan terjangkau, pelayanan yang ramah tamah. Dan strategi pemasaran produk kami ini adalah dipromosikan dengan menggunakan media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan aplikasi berbelanja online yang ada seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya, seperti yang kita ketahui. Selain itu dapat juga dengan menawarkannya pada acara-acara seperti acara keluarga, ulang tahun, acara sosial, terutama pada setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para anak muda dan anak-anak. Selain itu, kami juga menawarkan produk kami kepada reseller. Customer relationship terbagi menjadi dua. Yang pertama secara transaksional, yaitu dengan mempublikasikan di berbagai media sosial, maka kami mempersilahkan ke setiap konsumen untuk memberikan tanggapan ataupun komentar mengenai produk kami untuk memastikan kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian pada produk kami. Yang kedua yaitu co-creation, yaitu kami mengajak konsumen untuk memberikan inovasi dan masukan yang membangun terhadap produk kami sebagai alat kami untuk memperbaiki kualitas dari produk yang kami hasilkan, sehingga nantinya produk kami dapat lebih diminati konsumen dan dapat mengikuti tren pasar. Yang ketiga yaitu mitra usaha. Mitra usaha dalam usaha kami adalah sebuah perusahaan tepung tapioka dan penghasil keju yang telah berkembang lebih lama dari perusahaan kami. Mitra yang kami pilih juga tidak jauh dari lokasi perusahaan kami karena agar lebih menghemat biaya produksi. Mitra usaha yang kami pilih memiliki produk yang berkualitas tinggi dan sangat cocok untuk bermitra dengan perusahaan kami. Yang selanjutnya itu yang keempat yaitu peran mitra usaha. Mitra usaha yang kami pilih memiliki peran yang sangat penting dalam usaha kami, mengingat bahan utama yang kami gunakan dalam pembuatan produk adalah tepung terigu. Mohon maaf maksud saya tepung tapioka yang ditambah dengan keju untuk menambah inovasi produk. Dengan terjalinnya hubungan mitra ini, maka akan saling menguntungkan antara kedua pihak usaha. Mitra usaha akan menghasilkan keuntungan dari pembelian kami dan kami juga akan mendapatkan bahan baku yang berkualitas sehingga produk usaha kami akan berkualitas juga. Mitra usaha seperti toko makanan juga berperan penting bagi usaha kami, sebab mitra usaha yang kami pilih sudah tergolong sangat berkembang dan menghasilkan omset yang lebih tinggi dari usaha kami, sehingga para konsumen yang datang ke toko tersebut sudah tergolong sangat banyak. Oleh sebab itu, produk kami juga lebih banyak habis terjual dalam toko yang kami pilih sebagai mitra usaha tersebut. Itu dia untuk pemasaran. Selanjutnya yaitu SDM atau sumber daya manusia. Di mana di sini akan saya bahas mengenai keahlian, tanggung jawab, dan target. Yang pertama untuk Debora Purba sebagai ketua atau saya sendiri. Di sini bertugas sebagai ketua pelaksana dan bertanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas yang terjadi dalam usaha tersebut, dari aktivitas produksi hingga pemasaran. Ketua memiliki tanggung jawab lebih besar dengan yang lain karena ketua memegang kendali penuh atas jalannya segala aktivitas usaha. Dan target daripada ketua yaitu perusahaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Itu dia untuk ketua. Selanjutnya untuk anggota pertama yaitu Villa Renaldi Sembiring, bertugas di bagian produksi dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran segala aktivitas produksi, kepala bagian produksi dan bagian pemasaran
dan akan mengkoordinasikan dan mengevaluasi setiap produk yang diproduksi serta mengawasi jalannya aktivitas produksi. Dan target daripada anggota yang pertama ini yaitu menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu anggota kedua yaitu Saputri Brustepo, yaitu bagian administrasi yang bertanggung jawab dalam segala aktivitas administrasi perusahaan dan pengelolaan terkait administratif sumber daya manusia untuk mengatur dan menjaga hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, dan bagian keuangan juga yaitu Saputri di sini atau anggota kedua bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas pengelolaan keuangan dan mengevaluasi arus keuangan. Untuk target daripada anggota yang kedua adalah terjalinnya hubungan kerja yang baik antara perusahaan dengan karyawan sehingga usaha akan dapat berjalan baik dan memaksimalkan keuangan sehingga tidak menghambat kelancaran usaha. Untuk anggota yang ketiga yaitu Mika Deriani Brutarigat, yaitu bagian pemasaran yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pemasaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dia juga bertugas sebagai kepala bagian pemasaran dan memiliki tanggung jawab untuk menganalisa dan mengevaluasi pasar, menentukan strategi pemasaran, serta menjaga hubungan dengan konsumen. Target daripada anggota yang ketiga ini yaitu mendapatkan pemasaran yang tinggi. Itu dia untuk keahlian, tanggung jawab, dan target daripada ketua dan anggota pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya yaitu untuk keuangan. Yang pertama yaitu biaya operasional, terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap. Yang pertama yaitu biaya tetap dan yang kedua yaitu biaya variabel untuk 1 bulan. Untuk biaya operasional, di sini ada biaya sewa bangunan, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya transportasi untuk pembelian alat dan yaitu ada kompor, wajan sendok goreng, wadah sendok makan, saringan besi dan plastik kemasan. Dan totalnya ada di layar, sehingga total keseluruhan yang didapat yaitu 13.380.000. Sedangkan untuk biaya variabel untuk 1 bulan yaitu untuk membeli bahan-bahan pembuatan produk telur gabus keju ini, yaitu ada telur sebanyak 50 kg per bulannya, tepung tapioka sebanyak 50 kg, keju parut sebanyak 10 kg, kaldu bubuk 5 kg, keju tua 8 kg, garam 5 kg, minyak goreng 20 liter. Dan harga yang sudah saya cantumkan dengan totalnya itu Rp4.810.000 per bulannya. Itu dia untuk biaya operasional. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Di sini saya buat periode, mohon maaf di sini ada salah ketik, yaitu periode Mei 2020, yaitu penjualannya sebanyak 100 juta, biaya tetapnya itu ada biaya sewa tempat yaitu 5 juta, biaya gaji karyawan sebanyak 4 juta, biaya pemasaran yaitu 2.500.000, biaya listrik 500.000, biaya transportasi 500.000, dan total biaya tetap di sini yaitu 12.500.000 rupiah, dan biaya variabelnya yaitu 10 juta dan beban penyusutannya yaitu 25 juta. Jadi total biaya di sini adalah 47.500.000 dan laba operasinya adalah 30 juta, di price-nya yaitu 15% yaitu 3.500.000. Jadi laba pada tahun pertamanya yaitu 26.500.000 rupiah. Itu dia mengenai laporan keuangan yang terbagi menjadi dua, yaitu biaya operasional, biaya tetap, dan biaya variabel. Jadi itu dia penjelasan mengenai proposal bisnis yang berjudul
makanan ringan telur gabus keju. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.